Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan mepresentasikan tentang pentingnya memakai masker. Seperti yang kita ketahui, sekarang ini seluruh dunia sedang terdampak virus corona atau COVID-19. Dan virus ini dapat menular melalui droplet atau percikan yang dikeluarkan saat kita batuk ataupun berbicara. Penularan terjadi ketika percikan terhirup orang lain yang ada di sekitar kita. Oleh karenanya, masker dibuat untuk melindungi dari droplet yang dikeluarkan dari orang lain agar tidak masuk ke hidung dan mulut kita. Ataupun sebaliknya, agar droplet kita tidak mengenai orang lain, karena kita tidak tahu kita atau lawan bicara kita yang menjadi pembawa virus. Ada 3 jenis masker. Yang pertama adalah masker kain, yang kedua adalah masker bedah, yang ketiga adalah masker N95. Pemakaian masker pun harus tepat, seperti menutupi hidung dan mulut kita. Anjuran memakai masker juga diterapkan pada orang yang sehat, tidak terbatas bagi mereka yang merasa kurang sehat. Meski sebelumnya pemakaian masker hanya diperuntukkan bagi tenaga sehat, orang sakit, dan orang yang proses dalam penyembuhan, Kepala Dinas Kota Bogor, Sri Noworetno mengatakan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO menegaskan pentingnya memakai masker baik bagi orang sakit maupun yang sehat untuk menghambat penyebaran COVID-19 dan akan tetap dianjurkan selama beberapa waktu ke depan hingga vaksin virus corona ditemukan. Sekian presentasi saya tentang pentingnya memakai masker. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya mencuci tangan. Mencuci tangan mungkin terlihat mudah dan sering diremehkan hingga dilupakan. Namun, tahukah Anda bahwa mencuci tangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dunia medis? Hingga PBB membuat sebuah kampanye global untuk menyatakan setiap tanggal 15 Oktober adalah hari cuci tangan pakai sabun sedunia. Kuman penyebab penyakit dapat menyerang kapanpun dan dimanapun. Kuman dapat muncul di mana saja, entah saat bekerja, saat berpergian, atau bahkan saat di rumah. Begitu banyak kuman penyebab penyakit yang dapat ditularkan, seperti penyakit diare, saluran pernafasan, infeksi cacing, dan penyakit kulit. Dengan mencuci tangan, tingkat infeksi saluran pernafasan dapat menurun hingga 16-25%. Terlebih dalam era pandemi COVID-19 ini, pemerintah telah mengkampanyekan pentingnya mencuci tangan kapanpun sebagai salah satu protokol kesehatan yang harus dijalankan setiap orang dimanapun berada. Lalu kapan waktu yang tepat untuk kita perlu mencuci tangan? Menurut CDC dan Kementerian Kesehatan, berikut saat-saat perlunya mencuci tangan. Yang pertama adalah sebelum, saat, dan sesudah menyiapkan makanan. Yang kedua adalah sebelum dan setelah makan. Yang ketiga adalah sebelum memberikan ASI kepada bayi. Yang keempat adalah sebelum sebelum dan sesudah mengasuh orang sakit. Yang kelima adalah setelah buang air. Yang keenam adalah setelah batuk dan bersin. Yang ketujuh adalah setelah menyentuh sampah. Yang kedelapan adalah setelah beraktivitas mengetik, menyentuh uang, dan hewan. Sekian presentasi saya tentang pentingnya mencuci tangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya physical distance atau menjaga jarak. Kita ketahui bahwa seluruh dunia sudah terkena virus COVID-19. Demi meminimalisir penyebaran virus COVID-19, pemerintah menghimbau untuk melakukan physical distance atau physical distancing.
physical distancing adalah menjauhi perkumpulan, menghindari pertemuan massal, dan menjaga jarak antar manusia. Kesadaran menjaga jarak antar manusia menjadi faktor yang sangat menentukan dalam mencegah penyebaran virus corona. Sebab perpindahan virus corona melalui mulut dan hidung sangat cepat. Dalam menjaga jarak, WHO menyarankan setidaknya 1 meter dengan orang lain. Menggandakan jarak antara kita dengan orang lain dapat mengurangi partikel virus yang mengenai kita sekitar 8 kali lipat. Satu orang terinfeksi yang tidak melakukan jaga jarak, maka bisa menyebabkan 406 orang yang lainnya tertular pada hari ke-30. Namun, jika mengurangi kontak sosial sebesar 50%, jumlahnya menjadi 15 orang pada periode waktu yang sama. Bahkan jika kontak sosial satu orang terinfeksi dikurangi hingga 75%, laju penyebaran virus corona bisa lebih ditekankan lagi menjadi 2-5 orang pada hari ke-30. Setiap orang memang perlu menerapkan jaga jarak. Langkah ini dilakukan dengan mengurangi pergi keluar rumah, kecuali membeli makan atau memeriksa diri ke rumah sakit. Sebisa mungkin tidak menggunakan transportasi umum, menjaga jarak, dan tidak pergi atau liburan ke daerah maupun luar negeri. Sekian presentasi saya tentang pentingnya menjaga jarak atau social distancing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya vaksin COVID-19. Sampai saat ini virus corona masih ada di sekitar kita. November 2019 diyakini virus corona pertama kali muncul di China. Dan sampai saat ini virus corona masih terus bertambah, bukan hanya di Indonesia, namun juga di dunia. Pemerintah Indonesia dan juga negara-negara dunia tengah berupaya mengembangkan dan menghadirkan vaksin COVID-19 serta pelaksanaan imunisasi untuk warganya. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi jumlah kasus terinfeksinya virus. Vaksin adalah produk atau zat biologi berupa antigen yang dibuat dengan tujuan merangsang pembentukan kekebalan spesifik terhadap bakteri atau virus. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seorang dari infeksi, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi. Jadi, dengan mendapatkan vaksin, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan virus corona. Serupa dengan vaksin lain, terdapat kemungkinan muncul efek samping. Contohnya, rasa sakit, demam, kelelahan, lemas, sakit kepala, nyeri otot, menggigil, dan yang terakhir adalah nyeri sendi. Harus digarisbawahi bahwa orang yang telah menerima vaksin masih bisa terinfeksi. Karena itu, penerima vaksin tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari saya tentang presentasi vaksin COVID-19, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.